Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Aji Ridho Kurniawan dengan NPM 19144600126 dan saya sendiri Ardi Cahya Setiaji dengan NPM 19144600160. Dalam video kali ini, kami akan membahas mengenai metode curah pendapat. Simak video berikut ini. Metode curah pendapat atau brainstorming adalah teknik penyelesaian masalah yang dapat digunakan baik secara individual maupun kelompok. Hal ini mencakup pencatatan gagasan-gagasan yang terjadi spontan tanpa menghakimi atau menerima semua komentar atas masalah yang diberikan tanpa perlu dikomentari lagi. Selain menyesuaikan metode pembelajaran dengan materi yang akan diajarkan, guru juga harus melihat kelebihan dari metode yang digunakan supaya kecil kemungkinan terjadinya kendala dalam pembelajaran. Seperti yang diungkapkan oleh Hamdani 2011-266 bahwa kelebihan metode brainstorming yaitu 1. Suasana disiplin dan demokratis dapat tumbuh. 2. Siswa aktif untuk menyatakan pendapatnya. 3. Melatih siswa untuk berpikir dengan cepat dan tersusun logis. 4. Merangsang siswa untuk selalu berpendapat yang berhubungan dengan masalah yang diberikan oleh guru. 5. Terjadi persaingan yang sehat. 6. Meningkatkan partisipasi siswa dalam menerima pelajaran. 7. Anak merasa bebas dan gembira. 8. Siswa yang kurang aktif mendapat bantuan dari temannya yang pandai atau dari guru. 9. Ide yang muncul lebih banyak dan beragam karena siswa dengan bebas menyalurkan ide tersebut tanpa adanya kritik. 10. Siswa berpikir untuk menyatakan pendapat karena kreativitas tidak terbatas. Tugas guru dalam pelaksanaan metode ini adalah memberikan masalah yang mampu merangsang pikiran siswa sehingga mereka menanggapi, dan guru tidak boleh mengomentari bahwa pendapat siswa itu benar atau salah. Dan juga tidak perlu disimpulkan bahwa guru hanya menampung beberapa pernyataan siswa, sehingga semua siswa di dalam kelas mendapat giliran dan tidak perlu dikomentari atau dievaluasi. Siswa bertugas menanggapi masalah dengan mengemukakan pendapat, komentar, bertanya, atau mengemukakan masalah baru. Mereka belajar dan melatih merumuskan pendapatnya dengan bahasa kalimat yang baik. Siswa yang kurang aktif perlu dipancing dengan pertanyaan dari guru agar turut berpartisipasi aktif dan berani mengemukakan pendapatnya. Adapun langkah-langkah pembelajaran yang menggunakan metode curah pendapat ini. Yang pertama yaitu pemberian informasi dan motivasi. Guru menjelaskan masalah yang dihadapi beserta latar belakangnya dan mengajak peserta didik aktif untuk menyumbangkan pemikirannya. Yang kedua, identifikasi. Pada tahap ini, peserta didik diundang untuk memberikan sumbang saran pemikiran sebanyak-banyaknya. Semua saran yang masuk ditampung, ditulis, dan tidak dikritik. Pimpinan kelompok dan peserta hanya boleh bertanya untuk meminta penjelasan. Hal ini agar kreativitas peserta didik tidak terhambat. Yang ketiga, klasifikasi. Semua saran dan masukan peserta ditulis. Langkah selanjutnya, mengklasifikasikan berdasarkan kriteria yang dibuat dan disepakati oleh kelompok. Klasifikasi bisa berdasarkan struktur atau faktor-faktor lain. Yang keempat adalah verifikasi. Kelompok secara bersama melihat kembali sumbang saran yang telah diklasifikasi. Setiap sumbang saran diuji relevansinya dengan permasalahannya. Apabila terdapat sumbang saran yang sama diambil salah satunya, dan sumbang saran yang tidak relevan bisa dicoret kepada pemberi sumbang saran, bisa diminta argumentasinya.
Yang terakhir adalah konklusi atau penyepakatan. Guru atau pimpinan kelompok peserta lain mencoba menyimpulkan butir-butir alternatif pemecahan masalah yang disetujui. Mereka semua puas, maka diambil kesepakatan terakhir cara pemecahan masalah yang paling tepat. Demikianlah penjelasan dari kelompok kami, kelompok 3, yaitu tentang metode curah pendapat. Jika ada salah kata atau kesalahan, mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat bagi teman-teman. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.